Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim yang semoga sampai detik ini, saat ini masih terus Allah kucuri nikmat dan juga kebaikan-kebaikan untuk kita bersama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang tentunya dengan perkara-perkara tersebut yang tidak ada habis-habisnya dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mensyukurinya. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa paling minimal dengan ucapan kita mengucapkan Alhamdulillah. Bahkan ketika kita dalam keadaan yang tidak mengenakkan sekalipun, tetap lisan kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah ala kulli hal, yang menunjukkan keridhaan kita terhadap ketentuan yang telah Allah tentukan untuk kita. Karena bagian dari iman kita adalah mengimani takdir baik dan takdir buruk yang Allah tentukan untuk kita. Dan setiap manusia, setiap orang pasti dia mengalami, pasti menghadapi yang namanya ujian hidup. Bahkan orang kaya sekalipun yang dia memiliki segala sesuatunya, tetap dia memiliki masalah dan tetap dia mengalami kesulitan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka dari itu semua ini adalah ujian bagi kita dan Allah ingin tahu bagaimana cara kita menghadapinya. Disitulah letak penilaian. Linabluwahu ayyuhum ahsanu amala. Allah ingin tahu mana di antara hambanya ini yang baik amalnya. Nah, semoga kita semua terus dan terus berusaha untuk memperbaiki amalan kita. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Aku minta tolong kepadamu agar apa? Agar kiranya Allahumma a'inni ala dzikrika, aku dibantu untuk senantiasa terus dan sering berzikir kepadamu, mengingatmu dikala terjaga maupun dikala tertidur. Wasukrika, dan kita juga minta kepada Allah agar mudah menjadi orang hamba yang bersyukur. Abdan syakura. Karena dengan syukur kita bisa menerima. Dengan syukur membantu kita untuk bersabar. Ketika kita melihat satu yang Allah ambil masih banyak yang Allah sisakan untuk kita, maka timbul rasa syukur. Maka timbul rasa sabar ketika kehilangan satu bagian yang Allah ambil dan menyisakan bagian yang lebih banyak lagi. Terkadang orang karena satu bagian yang hilang, bagian yang tersisa tidak dia pandang lagi. Sehingga apa? Dia fokus kepada kesedihannya meratapi satu yang hilang tadinya, dan lupa bahwasanya di sana ada bagian lain yang lebih banyak Allah berikan kepadanya. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang seperti ini yang dia bisa ridho dan bisa melihat kepada hal yang ditinggalkan, nikmat yang Allah masih berikan kepadanya. Wa husni ibadatik, dan bisa sebaik-baiknya beribadah kepada Allah dengan ibadah yang baik. Tentunya ibadah yang kita garis bawahi di sini adalah ibadah mutakabbalan, yang diterima oleh Allah. Ibadah yang diterima oleh Allah inilah yang seharusnya kita fokus di dalamnya, semangat mengerjakannya, bukan malah ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad SAW, sehingga secapek apapun, seribet-serepot apapun ibadah tersebut, ketika tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad SAW,
maka dia tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau amalan yang kita kerjakan itu tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW, maka sia-sia, capek lelahnya kita dalam ibadah itu. Tak diterima, tertolak, dan bahkan bisa mendatangkan murkanya Allah. Na'udzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita ya dari perkara-perkara buruk ini. Dan kita dalam kajian Tazkiyatun Nufus, kita mungkin masuk ke bab yang terakhir dari bab sedekah atau juga bab mulia dengan dermawan, yang kita pembahasan masih di keutamaan-keutamaan atau samarah dari sifat dermawan atau sedekah. Nah, kita masuk kepada tema selanjutnya, yaitu sedekah tudfi'u ghadabur Rabb. Sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah. Perlu kita pahami. Kenapa penting kita untuk meredam murkanya Allah? Karena ketika Allah murka, Allah marah kepada kita, maka apa yang terjadi? Kehidupan yang kita jalani akan terasa sangat amat sempit, menghimpit, kesulitan, bahkan susah kita untuk bernapas. Maka penting bagaimana caranya kita meredam amarahnya Allah. Ya, kalaulah kita sering berusaha bagaimana caranya membuat atasan kita atau bos kita agar tidak marah kepada kita. Artinya kita selalu berusaha untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang dia senangi. Dan kita berusaha untuk meninggalkan atau tidak mengerjakan perbuatan yang kiranya dapat mendatangkan amarah bos kita. Tujuannya apa? Agar bos kita senang atau atasan kita senang dan kerjaan kita bisa terus berjalan. Ini dia. Bagaimana dengan Rabb kita? Bagaimana dengan Tuhan semesta alam yang menguasai kehidupan kita? Insya Allah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Kita tadi membahas seputar kemurkaan Allah. Nah, kalau kita tadi sudah melihat bagaimana ketika atasan kita atau bos kita marah kepada kita, maka kerjaan di tempat kita kerja itu terasa sangat-sangat sempit gitu ya. Artinya kita tidak nyaman bekerja di tempat tersebut, apalagi yang benci, yang marah kepada kita adalah atasan kita. Nah, itu perkara dunia. Bagaimana dengan Rabb, Tuhan semesta alam yang murka kepada kita, yang dia menguasai segala sesuatunya. Dia yang memberikan rezeki kepada kita. Dia yang memberikan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nah, ternyata Allah murka, maka Allah akan membuat hidup kita sulit semakin sulit. Mungkin Anda pernah mendapati kehidupan Anda. Bekerja apapun pekerjaan yang Anda kerjakan, tapi terasa tidak ada yang menghasilkan atau semakin sulit. Di sana sini ada masalah yang tak terselesaikan. Pertengkaran keluarga, bermusuhan dengan teman-teman sekitar Anda. Nah, bisa jadi ini adalah bentuk teguran Allah. Karena ketika hidup kita terasa sulit, coba untuk introspeksi diri. Bisa jadi di sana ada suatu amalan, pekerjaan yang kita kerjakan, dan Allah murka dengannya. Mendatangkan murkanya Allah. Seorang mukmin, seorang yang imannya baik, dia pandai bermuamalah. Dia tahu, oh
Ini adalah mungkin Allah mengingatkannya ada suatu perkara yang dia tidak sadar, itu adalah perbuatan yang salah. Maka harus dia benahi, harus dia perbaiki. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di antara amalan yang ternyata bisa kita lakukan untuk meredam marah murkanya Allah. Kita tahu kalau Allah sudah murka, maka apapun bisa terjadi. Dalam Al-Quran banyak sekali kita dapati ayat-ayat menceritakan bagaimana ketika Allah murka kepada suatu kaum, maka Allah jadikan kaum tersebut menjadi kaum yang hina. Ada kaum yang Allah ubah manusia menjadi kera. Ada kaum yang Allah hujani dengan batu. Ada kaum yang buminya Allah putar balikkan. Ada kaum yang Allah binasakan dengan halilintar, petir yang ketika terkena suaranya saja membuat orang bisa mati berdiri. Ada angin topan yang luar biasa Allah terus berikan kepada mereka sehingga mereka bagaikan ulat-ulat atau rantingan yang mati karena tandusnya. Diceritakan banyak dalam Al-Quran. Dan adapun untuk saat ini, di masa kita, di zaman kita, kita juga telah melihat bagaimana ketika Allah murka, ketika Allah marah, maka mudah sekali bagi Allah menggerakkan, membuat segala sesuatu yang ia kuasai, seperti air Allah buat naik banjir, terjadilah tsunami yang besar. Dan kita lihat bagaimana peristiwa tersebut yang mungkin kita saksikan dari video-video yang beredar. Mungkin kita bisa tanya langsung kepada saksi hidup yang bagaimana mereka mengalami kejadian tersebut. Di antaranya ada kisah yang berkaitan dengan sedekah, keutamaan sedekah. Ustaz Firanda pernah bercerita dengan temannya yang menjadi korban dari tsunami tersebut. Dia bercerita, bagaimana engkau bisa selamat dari kejadian peristiwa tsunami tersebut. Maka dia ceritakan, Ustadz, ketika itu, di hari itu, entah bagaimana saya ingin mengunjungi teman saya yang sakit, ingin membesuk. Dan dia berada atau rumahnya berada dekat dengan pantai. Maka ketika itu saya siapkan hal-hal yang perlu saya bawa, dari buah-buahan maupun makanan, sembako, saya bawa dan saya berikan kepadanya. Nah, tak lama setelah saya menjenguk itu tiba-tiba ada seorang kakek yang dia berjalan, kemudian dia berteriak, wahai kaum muslimin, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Maka orang-orang sekitarnya tidak menghiraukannya, tetap dengan kegiatannya. Maka tak lama setelah itu si kakek tidak ada terlihat lagi. Dan ya kita kembali beraktivitas seperti biasa. Tak lama setelah itu terjadilah gempa. Nah, ketika gempa terjadi, maka orang-orang ya seperti biasa menganggap itu adalah gempa biasa dan tidak menghiraukan kembali. Tak lama terjadinya gempa, datanglah air bah yang sangat besar, tsunami. Dan ketika itu saya awalnya masih memandang bahwasanya air ini datang namun tidak membahayakan. Jadi hanya sekedar ya saya menyelamatkan, naik ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian saya katakan dalam hati saya, sampai manalah air ini. Artinya merendahkan, artinya air ini nggak akan mencelakakan dia. Kemudian datang gelombang yang kedua, datang lebih tinggi lagi. Saya kembali naik ke atas pohon. Saya beranggapan bahwasanya air ini juga tidak akan bisa mencelakakannya. Tak lama datang gelombang yang ketiga menenggelamkan semuanya. Dan saya berada di dasar. Ketika itu saya berdoa kepada ya Allah, aku mohon ampun. Ampunilah aku bertobat dari kesombonganku. Maka entah bagaimana saya tercampak atau terletak berada di atas tilam, berada di atas tilam yang hanyut di bawah air. Dan ketika itu saya melihat
Di sana, di sisi lainnya dari tempat saya, itu ada ular, ada kalajengking, ada lipan di sana, yang mereka juga dalam keadaan ketakutan. Nah, jadi dia ditegaskan kepada Ustadz bahwasanya yang menyelamatkanku tak lain tak bukan adalah sedekahku di hari itu, Ustadz. Sehingga aku bisa selamat dari musibah yang begitu besar. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pelajaran yang besar, pelajaran yang sangat luar biasa dari kisah ini benar terjadi dan mungkin kita pernah mengalaminya. Apa yang kita berikan bisa menyelamatkan kita ketika kita memberikan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan di segmen yang ketiga setelah beberapa jeda berikut. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjut ke segmen yang terakhir, yang ketiga, yang membahas tentang tema kita tadinya, sedekah itu bisa mencegah keburukan. Atau bisa, kalau ada ya istilah, bisa menolak bala gitu ya. Ada orang membuat acara-acara tolak bala nih. Maka perlu diketahui yang benar itu adalah sedekah. Ketika kita sering berikan, maka ini bisa menyelamatkan kita dari keburukan. Di sini dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah benar-benar dapat memadamkan murka Rabbmu dan menghindarkan dari keburukan dan juga kematian yang buruk. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini luar biasa, menunjukkan bahwasanya sedekah ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Bagi kita yang merasa bahwasanya diri kita sering sekali melakukan kehilafan, melakukan kesalahan, kelalaian, banyak meninggalkan perintah Allah. Maka coba redam murkanya Allah. Ini kan jelas kita mendatangkan murkanya Allah dengan kemaksiatan, dengan kelalaian, dengan pelanggaran yang kita kerjakan. Ini adalah sesuatu yang buruk. Maka coba redam murkanya Allah agar tidak menimpa keburukannya kepada kita. Di antaranya dengan sedekah. Selain istighfar, kita sering mengucapkan kalimat istighfar di waktu sela-sela waktu kita, ketika menunggu, ketika berjalan, ketika di waktu senggang, ucapkan astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaik. Selain itu kita juga bersedekah. Yang kita berharap sedekah ini bisa menjadi wiqayah, menjadi benteng, menjadi penyelamat kita nantinya ketika ada datang kepada kita keburukan. Berapa banyak kisah-kisah yang kita dapati. Orang-orang yang dia terselamatkan dari bencana, dari kecelakaan, dari keburukan. Ketika ditanya apa di antara sebabnya bisa dia mendapatkan keselamatan tersebut, di antaranya dia katakan keajaiban dari sedekah. Sebelum pergi dia memberikan sedekah kepada seseorang sehingga dijaga, dia diselamatkan. Ini diantara bentuk doanya malaikat juga. Malaikat mendoakan orang yang bersedekah. Apalagi di pagi hari. Malaikat doakan keselamatan, kemudahan, dan juga Allah berikan balasan terhadap apa yang dia keluarkan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka sebagai seorang muslim yang bijak, yang paham, yang mengerti, dan merasa bahwasanya diri kita adalah hamba yang lemah, selalu berbuat salah, selalu berlumuran dengan dosa, maka cobalah berusaha bagaimana caranya Allah menahan murkanya pada kita. Mungkin kita pernah melihat
atau mendengar, menyaksikan ada orang yang kita lihat dia selalu berbuat keburukan, dia selalu berbuat maksiat, dia selalu meninggalkan ketaatan, perintah-perintah Allah dia tinggalkan. Dan dia juga tidak bersedekah. Namun kayaknya hidupnya ya berjalan dengan lancar. Ada hal yang kita tidak sadari. Ternyata di antara bentuk kemurkaan Allah yang lebih besar lagi adalah Allah istidrajkan dia. Allah murka kepada dia. Tapi Allah biarkan fadarhum ya'udu wa yal'abu hatta yulaqu. Allah biarkan dia terus bersenang-senang, bermain, berlengah-lengah. Terus Allah ulur untuk dia. Kemudian Allah celakakan dia di akhir. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Biarlah kita rela. Ketika kita berbuat salah, Allah tegur. Ya, kesalahan kita, Allah berikan hukuman. Di antaranya mungkin Allah timpakan kepada kita sakit. Yang dengannya mudah-mudahan kita bersabar dan sakit ini bisa mengangkat dosa kita. Itu yang kita inginkan. Dan kita tentu tidak menginginkan termasuk orang-orang yang Allah berikan istidraj. Dan kita bisa introspeksi diri kita. Kalaulah kita selama ini merasa selalu sering sekali melakukan kemaksiatan, berbuat dosa. Namun kayaknya hidup kita ya aman-aman aja. Hidup kita kayaknya ya bisa berjalan dengan semestinya. Artinya tidak ada halangan yang begitu besar. Tidak ada sesuatu masalah yang kita rasakan berat. Dan kita terus sehat, dalam keadaan sehat. Padahal kita terus bermaksiat. Maka sadarlah. Bisa jadi itu adalah bentuk istidrajnya Allah. Bentuk istidrajnya Allah yang kita khawatir termasuk orang yang Allah akan celakakan. Maka coba introspeksi, kalau itu terjadi beristighfarlah dan bersedekahlah. Yang semoga dengannya Allah angkat murkanya. Allah selamatkan kita dari kemurkaan Allah tadinya. Karena dalam hadis ini jelas dikatakan sedekah bisa meredam amarahnya Allah. Allah marah tapi bisa teredam dengan ketika seorang hamba mudah bersedekah. Sedekah bisa menyelamatkan dari keburukan. Bahkan dikatakan dalam hadis lainnya 70 keburukan, 70 bencana, musibah bisa dihindari dengan sedekah. Yang mungkin kita misalnya melakukan perjalanan, kita ingin selamat dalam perjalanan, ingin Allah lindungi kita. Mungkin kita melihat ada orang yang kesulitan, kesusahan, kita berikan bantuan kepada mereka dan berharap ya Allah mudah-mudahan aku diselamatkan dari keburukan apapun yang terjadi dalam perjalanan. Misalnya karena safar perjalanan kita tahu rentan sekali terjadi hal-hal yang buruk dan kita memohon kepada Allah di antara berwasilah dengan amal kebaikan kita. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.